Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam. Sehat Bu Widi hari ini? Alhamdulillah Bu Mariana, sehat. Saya minta waktunya ya Bu Ya Widi boleh, buat boleh. wawancara. Oke. Bu Widi sudah berapa lama ngajar di SMA 1 Kelari? Sudah hampir 11 tahun lah ngajar di SMA 1 Kelari ya, selama dari 2009 sampai 2023 sampai saat ini. Alhamdulillah masih mengajar di SMA 1 Kelari dengan mata pelajaran fisika. Fisika ya. Ya. Dalam pembelajaran fisika yang Bu Widi laksanakan di kelas, ada masalah-masalah apa aja Bu yang Oke. Ibu hadapi? Ya, masalah itu tentunya banyak ya, karena saya mengajar itu tidak hanya dari satu kelas saja. Saya dulu pertama ngajar dari awal 2009 itu, mulai dari awal saya belum tahu karakteristik anak, kemudian juga situasi kelas anak, banyak kendala yang saya alami. Yang dimana guru itu harus bisa memanage perubahan-perubahan dari siswa-siswa ya tentunya, mulai dari metode belajar saya, kemudian metode kegiatan belajar KBM ya, mungkin seperti itu. Yang paling terpenting itu adalah pendekatan dengan siswanya itu sendiri Bu Mariana, karena dalam suatu kebiasaan dari suatu kebiasaan guru untuk mengajar ke anak itu kan harus ada indikasi yang menetapkan, oh kalau misalkan gurunya itu tidak menyenangkan, anak pun akan tidak sek gitu ya, tidak akan ada chemistry gitu ya sama guru tentu. Yang penting kita harus mendekati anak dulu, metodenya, kemudian juga setelah metodenya sudah meraih anak untuk mau belajar. Apalagi fisika itu kan mata pelajaran yang sangat anak tidak sukai ya, karena satu pembelajarannya terlalu rumit katanya, kemudian juga membosankan, kemudian juga tidak asyik seperti itu. Dah dari ketiga masalah itu saya harus bisa meminimalisir gitu ya, bagaimana supaya anak itu mau gitu. Kemudian setelah lambat laun saya bisa mengikuti arahan dari teman, dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya ketahui dari sebelumnya gitu, dengan mengikuti MGMP tentunya saya ikut. Jadi di situ nanti ada wadah atau menambah ilmu untuk kita bisa melakukan perubahan pembelajaran ke setiap anak yang ada di sekolah kita masing-masing gitu. Yang saya ketahui untuk metodenya sih hanya yang pertama untuk mendekati anak dulu ya, meraih anak, begitu langsung setelah anak udah mau mulai belajar, mulai menyenangi gurunya tersebut, baru ke metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya itu banyak Bu ya. Yang pertama mungkin dari segi materi. Materi misalkan dari per materi itu kan ada bab-bab yang harus dilalui ya. Bab yang harus dilalui itu misalkan dari contoh, misalnya dari kelas 10 itu materi pengukuran. Pengukuran itu kan harus diukur dari segi mana kita mengukur yang baik. Kenapa kita harus tahu mengukur dengan baik? Karena kan ilmu fisika itu ilmu yang benar-benar harus sesuai. Angka akurat, kemudian juga ada nilainya seperti itu, dan harus diketahui dari awal sampai akhir pengukuran itu, mulai dari mistar, kemudian mulai dari jangka sorong, kemudian dari pengukuran neraca dan sebagainya. Nah itu jadi bekal mereka nanti untuk terjun ke masyarakat Bu, seperti itu gitu, harus detail mungkin. Kendala banyak Bu, kendala dari mulai anak itu tidak bisa bosan. Kalau bosan saya menyiasatinya itu dengan merubah sedikit metode ya, yang metode ceramah saya dialihkan dengan model problemnya itu dengan seperti menentukan fisik, menunjukkan fisik ya. Oh ini yang untuk diukur, ini untuk pengukuran yang selanjutnya bisa dilihat oleh misalkan saya menggunakan PPT ya, menggunakan model FET gitu. Seperti itu Bu Mariana. Sampai sekarang juga metodenya masih saya lakukan di sampai selanjutnya gitu. Mungkin juga Bu Mariana juga sudah tahu ya anak bagaimana cara mengendalikan anak dan sebagainya. Kalau metode sih saya yakin setiap guru berbeda, tapi untuk setiap mata pelajaran juga berbeda juga untuk mengalihkan supaya anak lebih bisa. Itu aja.
Kalau untuk literasi sama numerasi nih kelas gimana Bu untuk fisika? Literasinya untuk fisika juga masih kurang. Masih kurang. Kalau misalkan untuk memotivasi anak mau belajar untuk langsung ke literasi itu kan justru anak tuh lebih ke visual gitu ya. Kita dilihat dulu ini loh. Misalkan kita masuk materi apa? Momentum, materi apalah itu visualnya dulu. Ini caranya begini untuk mengikuti agar kita mau mengetahui materi seperti itu. Kemudian baru oh iya. Jadi anak pengen tahu. Baru dia mau membaca, baru mau dia mau literasi atau men-search. Terkadang itu juga karena saya tidak menekan anak harus bisa gitu. Tidak kalau dengan saya. Yang penting anak itu sudah mau berusaha untuk yakin bahwa dia bisa mengikuti pembelajaran saya selama kegiatan belajar mengajar gitu, tidak ada melenceng ke yang lain gitu, udah seperti itu saja. Kalau numerasi dan literasinya itu kan kalau mau ngambil literasi ya udah literasinya saja, tidak bisa digabung dengan numerasi gitu kalau anak Bu. Soalnya kan apalagi HOTS ya, masa HOTS di siswa kami selama saya mengajar masih sulit. Karena sulitnya apa? Perbandingannya itu lebih ke cenderung anak itu lebih ke metode yang lain gitu ta. Jadi saya kan harus bagaimana implementasinya. Ya implementasinya dengan cara yang anak supaya ingin tahu, yaitu dengan visual dulu saya menerangkan secara video dulu, baru dia mau melihat literasi, baru dia mau mencari gitu. Ada penugasan, misalkan ada penugasan, cari di misalkan googling, tapi dengan googling dengan syarat dengan googlingnya itu tidak asal gitu. Jadi harus ada literasi dari siapa, kemudian dari googling itunya ada alamatnya siapa, jadi harus terpercaya. Makanya kita tidak percaya dengan anak, tapi harus disesuaikan dengan karakteristik anak masing-masing seperti itu. Oke. Terus kalau tadi kan ada pakai project ya Bu. Kalau di project biasanya masalah yang dihadapinya apa? Project banyak. Kalau project banyak. Dari metode project dengan PBL itu kan beda. Kalau problem kan itu sudah sering ya ceramah. Kalau ceramah kan cuma 1 atau 2 kali pertemuan. Saya mengalihkannya itu kalau project dulu ya saya terangkan, saya jelaskan. Kalau di project itu problem listeningnya itu saya terangkan dulu. Karena fisika itu ada metode fisik, jadi harus ada fisiknya juga. Saya terangkan seperti ini fisiknya, ini untuk apa Bu? Misalkan ini bagaimana Bu? Problemnya saya angkat, fisiknya pun saya angkat. Seperti itu. Jadi kan anak memancing juga, dia mau nanya, mau berusaha. Tuh. Terus kalau proyek kendalanya lelahnya itu pada saat mencari kegiatan siswa untuk mengintegrasi atau apa ya, mengidentifikasi masalah. Nah, jadi dia tidak bisa mengidentifikasi masalah saya itu apa, mau buat apa sih Bu, gitu kan. Padahal dari awal saya sudah jelaskan dengan metode visual tadi ya. Dengan materi selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang contoh pada fluida statis. Fluida statis itu kan perubahannya seperti apa? Ada yang jawab viskositas, ada yang jawab dengan fluida kental, fluida ideal sudah mengarang. Dia tidak mengarah, tidak memfokus, anak kadang tidak tepat. Nah, untuk mengalihkan supaya dia lebih fokus, diterangkan dari awal dulu. Fluida itu kan 2 ya Bu Mariana ya, ada fluida statis, ada dinamis gitu kan. Dalam terus 2 jenis fluida itu kita terangkan dulu dan kita jelaskan dulu ke setiap peserta didik, baru kita ketahui bahwa di dalam fluida statis itu kita harus mengetahui ada yang namanya hukum Archimedes contohnya. Dalam hukum Archimedes itu kan perubahannya apa? Kenaikan suatu tekanan ya. Anak pasti nanya tekanan itu kan banyak Bu, apakah ada tekanan di udara, tekanan sejenis air atau Rho, G dan H, misalkan ketinggiannya itu kan diukur juga Bu. Nah, kalau di tempat saya, kalau pada saat
anak ngomong seperti bertanya seperti itu, perubahannya kita dialihkan gitu. Dalam tekanan dari perubahan massa jenis pada Archimedes itu berbeda. Kan di situ ada balon udara, bukan anak itu macam-macam ya Bu Mariana ya. Ada yang cenderung dia diam tapi dia berfungsi otaknya, ada yang cuman asal aja asbun, dan kita pun harus memilih perubahan masing anak tersebut, dan kita juga harus bisa dan mampu menceritakan kepada 3 karakter anak tersebut. Jadi satu kompleks. Jadi anak ketiga itu yang pendiam dan asbun dan lain sebagainya dia bisa masuk. Bisa masuk. Oh iya, boleh seperti itu. Kamu nanya seperti itu bagus, good. Yang di perubahan yang saya akan dilaksanakan itu kan Archimedes. Nah, dalam perubahan Archimedes itu udah gaya angkat naik, bukan gaya angkat massa di udara, bukan ketika di udara. Aku bilang itu. Contohnya Bu, kan anak seperti itu. Saya contohkan Bu Mariana dengan model PJBL saya, yaitu menerangkan dan menyajikan sebuah penyajian seperti pada kapal selam. Saya ceritain dulu awal mula kapal selam, terjadinya kerusakan pada kapal selam. Saya memvisualkan dulu sama anak, visual dulu seperti ini. Kemudian anak mau langsung berinteraksi anak di situ ya, dia bergebu-gebu untuk mau menanya, mau meliterasi juga. Dan setelah itu baru anak sudah menarik hati untuk bertanya dan ingin mau selanjutnya ingin bergebu-gebu, lalu saya di situ masuk. Ayo silakan, ayo kita bikin sebuah model atau proyek bersama-sama untuk membuat kapal selam, di mana kapal selam itu kan perubahannya seperti apa. Anak kan aku nanya gitu, anak menjawab, dia udah ngerti. Kenaikan pada saat terapung, tenggelam dan melayang, Bu. Nah, itu berarti di situ anak sudah mampu. Ya, sudah mampu nyambung lah gitu ya, Bu ya, mampu untuk dia mau melakukan literasi dan mau melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Oh iya, bagus. Berarti kita apa? Mau meneliti apa? Meneliti itu Bu, kapal selam itu perubahan setelah melayang, terapung dan tenggelam. Oke, silakan. Lalu saya sajikan anak saya dalam pertemuan pertama saya merancang dulu membagi kelompok untuk merancang sebuah kapal selam. Nah, sudah merancang selanjutnya baru jam ke pertemuan kedua baru memprojeknya. Actionnya dibawa lalu dipraktekkan. Setelah dipraktekkan apa yang terjadi Bu Mariana? Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, tapi sesuai dengan anak yang bikin. Oh ya, kendalanya juga. Kalau di dalam LKPD saya kan harus sesuai dengan arahan dan sesuai yang sudah saya lakukan lagi. Dicoba lagi sama saya lah ya, setelah di action ke anak kan berbeda lagi. Yang satu udah saya pakai suntikan nggak bisa. Udara yang masuk ke dalam lubang dari si badan kapal ternyata tidak berfungsi normal Bu Mariana. Karena udara yang masuk dari suntikan itu untuk memasukkan udaranya itu sedikit. Jadi untuk proses melayangnya itu tidak ada. Jadi mengendalikannya anak itu supaya dia bisa berjalan ditiup Bu. Ditiup baru dia mau melayang. Dalam keadaan melayang dulu. Kan saya mengidentifikasinya udah melayang dulu. Seperti kapal. Pernahkah kalian melakukan seperti ini? Pernah Bu, saya pas dayung begini-begini. Good. Ya. Tuh. Kedua, terapung. Ya, bisa. Terus baru tenggelam. Nah, di dalam 3 perbedaan itu anak bisa mempresentasikan, mencari kesimpulan apa yang sudah mereka lakukan. Lakukannya dengan metode yang tadi ya tentunya. Tentunya sulit sih Bu untuk cara-cara yang seperti itu buat saya. Tapi dengan ke awal lagi saya mendekat anak itu dengan cara secara spiritualnya ya, dengan anak pendekatannya ya, jadi anak mau dan mampu ulah nempokan orang gitu.
Oke, terima kasih ya Bu Widi Ya, untuk sama-sama waktunya. ya. Semoga bermanfaat Bu Mariana ya.